Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Nur Hidayah, kedua Nur Hasanah, dan yang ketiga Nurul Azwani. Akan membacakan materi kami yang berjudul Perekonomian 4 Sektor atau Perekonomian Terbuka. Pengertian perekonomian 4 sektor. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Ekonomi terbuka juga disebut ekonomi 4 sektor, yaitu ekonomi yang dibagi menjadi 4 sektor, yaitu pertama, sektor rumah tangga yang terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Kedua, sektor perusahaan yang terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi barang dan layanan. Ketiga, sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Keempat, sektor asing, yaitu sektor ekonomi dunia, di mana ekonomi melakukan transaksi ekspor-impor. Faktor penentu ekspor-impor. Faktor yang menentukan kegiatan ekspor dan impor ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal. Pertama, kepercayaan antara eksportir dan importir. Kedua, sistem kuota dan hubungan perdagangan antar negara. Ketiga, hubungan dan keterlibatan dalam organisasi internasional. Keempat, kurangnya pemahaman akan tersedianya kemudahan-kemudahan internasional. Faktor internal. Pertama, persiapan teknis masing-masing perusahaan yang akan melakukan ekspor-impor. Kedua, kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri. Ketiga, pembiayaan. Keempat, kekurangsempurnaan dalam mempersiapkan barang. Kelima, kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan ekspor-impor. Syarat-syarat keseimbangan terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan bocoran. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Ada dua golongan barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri, yaitu pertama, barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional, dilambangkan Y. Kedua, barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri, dilambangkan M. Pada pengeluaran agregat, AE meliputi 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga ke atas barang yang diproduksi dalam negeri, dilambangkan CDN. Investasi swasta, dilambangkan I. Pengeluaran pemerintah, dilambangkan G. Ekspor, dilambangkan X. Pengeluaran ke atas impor, dilambangkan M. Dalam persamaannya, AE sama dengan CDN tambah I tambah G tambah X tambah M. Dalam konsumsi atau pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan ke atas barang impor. Persamaannya seperti ini. C sama dengan CDN ditambah M. Berdasarkan persamaan-persamaan yang ada di atas dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C tambah I tambah G tambah X. Dalam keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian terbuka akan tercapai apabila Y tambah M sama dengan C tambah I tambah G tambah X, atau C sama dengan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. Suntikan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dapat dicapai dalam keadaan berikut. E tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Apabila perekonomian berubah menjadi terbuka, akan timbul dua aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat, manakala impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Dengan demikian,
Apabila perekonomian berubah dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka, pengeluaran agregat akan bertambah semakin banyak ekspor neto, yaitu sebanyak X dikurang M. Nilai ekspor neto ini perlu ditambah kepada fungsi pengeluaran agregat untuk perekonomian tertutup, AE sama dengan C tambah I tambah G, dan akan diperoleh fungsi pengeluaran agregat untuk ekonomi 4 sektor, yaitu AE sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Akibat dari perubahan keseimbangan pendapatan nasional ini menyebabkan pendapatan nasional meningkat menjadi pendapatan nasional untuk perekonomian terbuka. Penyebab terjadinya perekonomian terbuka. Penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka diantaranya yaitu sebagai berikut. Pertama, perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Kedua, menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Dan sebenarnya, inti dari alasan ini adalah untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Ketiga, perbedaan tingkat selera. Walaupun misalkan kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Yang terakhir, adanya prinsip perbandingan keunggulan. Maksud dari prinsip ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar jika dirasa pembuatan produk di negara itu memakan biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Sirkulasi aliran pendapatan perekonomian terbuka. Pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka ada 5 jenis pengeluaran. Pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas dilambangkan CDN, investasi perusahaan dilambangkan I, pengeluaran pemerintah ke atas dilambangkan G, ekspor dilambangkan X, impor dilambangkan M. Sehingga pengeluaran agregatnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus AE sama dengan CDN tambah I tambah G tambah X tambah M. Sekian dari pembacaan materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.